Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang solih dan solihah kelas 4, untuk pertemuan matematika kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu hubungan antar pecahan. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi bentuk desimal dan sebaliknya. Nah, contohnya 1/4 sama dengan 1/4. Di sini per 4 itu Ustazah mau jadikan per 100. Kenapa per 100? Supaya kita mudah untuk menjadikannya desimal. Jadi ada penyebut-penyebut dengan angka spesial, yaitu per 100, ada lagi per 10, dan ada lagi per 1000. 3 penyebut spesial ini yang paling sering digunakan dalam mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu. Nih, caranya 4 supaya jadi per 100 itu 4 dikalikan dengan 25 di sini. Nah, kalau 4-nya ini dikalikan 25, maka yang di atas juga harus dikalikan dengan 25. Harus dikalikan dengan bilangan yang sama supaya dapat memperoleh nilai pecahan yang sama. Ini adalah konsep pecahan senilai. Jadi, di sini 1 kali 25 itu hasilnya 25. Kemudian yang di bawah 4 kali 25 jadinya 100. Menjadi 25 per 100. Nah, ini kita mengubah penyebut menjadi per 100. 25 per 100 itu sama dengan 0,25. Nah, 25, 2 dan 5 ini kita peroleh dari angka di sini, di atasnya 100. 25. Angkanya adalah 2 dan 5. Kemudian komanya, 2 angka di belakang koma. Itu merupakan per 100. Jadi per 100 itu adalah nilai desimal dengan 2 angka di belakang koma. Maka dari angka 25 ini kita hitung dari belakang. 1, 2. Oh, komanya berarti ada di depannya 2. Nah, karena sudah tidak ada angka lagi di depannya 2, maka kita tambahkan 0 di depannya sini. Menjadi 0,25. Seperti itu caranya. Nah, ini kesimpulannya, jadi 1/4 itu sama dengan 0,25. Nah, ini contoh yang lainnya. Ubah 1/2 menjadi pecahan desimal. Caranya, 1/2 itu dijadikan pecahan biasa dulu. Seperti di pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah mengajari kalian bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di sini 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 dikalikan dengan 2 yang bawah, hasilnya 2, kemudian ditambahkan atasnya 1. Menjadi 3 per 2. Per 2 ini sama dengan yang ini, per 2. Sama dengan, kalau sudah menjadi pecahan biasa, dijadikanlah per angka spesial. Nah, kebetulan di sini 2 itu bisa dijadikan per 10. Jadi per 2 itu bisa dijadikan per 10 dengan dikalikan 5. Nah, kalau 2 dikalikan 5, maka yang di atas juga dikalikan 5. Sehingga di sini 3 kali 5 sama dengan 15, 2 kali 5 sama dengan 10, menjadi 15 per 10. Nah, per 10 itu satu angka di belakang koma. Nah, dari angka 15 ini kita hitung dari belakang. 1, oh berarti komanya ada di depannya 5, yaitu di antara 1 dan 5, menjadi 1,5. Jadi 1/2 itu sama dengan 1,5. Contoh yang lain lagi, di sini ubah 2/1/4 menjadi pecahan desimal. Caranya,
2/1/4 dijadikan pecahan campuran. 2 kali 4 itu sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Tulis di sini per 4. Sama dengan, kalau sudah jadikan pecahan biasa, maka bisa diubah menjadi desimal dengan cara pernya diubah menjadi per angka spesial. Nah, kebetulan di sini 4 itu bisanya dijadikan 100, maka 4 dikalikan 25. Yang atas juga dikalikan 25. 9 kali 25 sama dengan 225, 4 kali 25 sama dengan 100. Sehingga dari angka 225 itu dihitung 2 angka di belakang koma karena per 100 ya, berarti dari 5 ke depan 1, 2. Oh, berarti komanya ada di antara angka 2 menjadi 2,25. Seperti itu caranya. Yang keempat, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Contohnya di sini, ubahlah 0,6 menjadi pecahan biasa. Caranya, 0,6 itu ada berapa angka di belakang koma? Nah, di sini 0,6 itu ada 1 angka, sehingga menjadi per 10. Angka 6-nya ditaruh di atasnya, menjadi 6 per 10, sehingga 0,6 itu sama dengan 6 per 10. Ada 1 angka di belakang koma, seperti itu. Nah, 6 per 10 itu bisa disederhanakan lagi dengan cara membagi bilangan yang sama. 6 dibagi 2, 10 dibagi 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5, menjadi 3 per 5. Itu disederhanakan. Sama seperti konsep pecahan yang senilai dengan cara dibagi. Itu merupakan penyederhanaan pecahan, seperti itu. Nah, jadi 0,6 itu sama dengan 3 per 5. Nah, seperti itu. Contoh lain, ubahlah 0,46 menjadi pecahan biasa. Caranya, 0,46 itu ada berapa angka di belakang koma? Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka dia menjadi per 100. Di sini 46, dari 4 dan 6 ini, 46 per 100. Nah, karena ada 2 angka di belakang koma, seperti itu caranya. Nah, kemudian 46 per 100 itu bisa disederhanakan dengan membagi bilangan yang sama. Di sini 46 dibagi 2, 100 juga dibagi 2. 46 dibagi 2 sama dengan 23, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Ini disederhanakan. Ini menjadi 23 per 50. Jadi 0,46 itu sama dengan 23 per 50. Contoh lain, ubahlah 1,25 menjadi pecahan campuran. Caranya, di sini 1,25 itu karena ada 2 angka di belakang koma, sehingga menjadi per 100. 1, 2, dan 5 angkanya ditaruh di atasnya menjadi 125. Di sini 1,25 menjadi 125 per 100 karena ada 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian disederhanakan. Di sini 125 dibagi 5, di bawahnya juga 100 dibagi 5. 125 dibagi 5 itu 25. 100 dibagi 5 itu 20. Oh, ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Masih bisa dibagi 5 lagi. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, seperti itu cara menyederhanakan pecahan. Atau dari 125 per 100 ini masing-masing bisa langsung dibagi dengan 25. Maka akan memperoleh angka 5 per 4. Sama. Kemudian 5 per 4 karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran dengan cara 5 dibagi 4. Itu dapat 1,
Sisanya 1/4. Sehingga 5/4 itu sama dengan 1/4. Jadi 1,25 itu sama dengan 1/4. Ya, alhamdulillah sudah selesai untuk materi kita. Mudah-mudahan anak-anak yang solih dan solihah kelas 4 bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.